Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini, kita berjumpa kembali dalam acara Hikmat Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Surgawi. Terima kasih kalau Engkau telah memberi kesempatan kepada kami semua, baik hamba-Mu maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, untuk Engkau beri kesempatan mendengarkan firman yang akan kami dengarkan, kami resapan dalam hati kami, dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah jangan beri iblis kesempatan. Terambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 yang berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikianlah sabda Tuhan. Billy adalah seorang kakek yang berusia 67 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan lemah lembut oleh orang-orang sekitar. Pada suatu hari, Billy mengalami konflik dengan saudara laki-lakinya bernama Josh. Konflik itu membuat Billy menjadi gelisah. Ia berjalan ke sana kemari di depan tungku perapian rumahnya. Rebecca, sang istri yang melihat kegundahan suaminya, kemudian bertanya tentang apa yang terjadi. Billy kemudian menjawab, "Aku harus segera pergi." Billy kemudian segera mengambil topi dan tongkatnya, lalu bergegas keluar rumah. Setelah hampir 3 jam, Billy pun pulang ke rumah dengan air mata yang berlinang. Ia berkata kepada istrinya bahwa konflik antara dirinya dan Josh telah terselesaikan. Ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa apabila kita menjadi marah, jangan beri kesempatan bagi iblis untuk memperdaya kita dalam dosa. Kegeraman membuat kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Kegeraman seringkali membuat kita salah dalam berespon terhadap sekitar. Mungkin kita bisa memberikan alasan demi alasan yang bisa diterima secara akal untuk marah. Akan tetapi, kita perlu waspada agar jangan sampai marah secara berlebihan. Amarah yang memanas dapat menjadi kegeraman. Apabila kegeraman terus-menerus dipendam, maka akan menimbulkan dendam. Oleh sebab itulah di sini kita diperingatkan terhadap amarah. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan berlarut-larut. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, jangan lagi kita membiarkan diri untuk terjatuh dalam dosa kemarahan. Apabila kegeraman tidak diselesaikan dengan baik, maka akan menjadi celah bagi masuknya dosa-dosa yang lain. Biarlah ketika kasih semakin besar dalam hati kita, maka kegeraman itu semakin berkurang. Marilah kita hidup dalam pengampunan seorang akan yang lain setiap harinya. Kasih Kristus memampukan kita untuk mematikan amarah dalam hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kasih Kristus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mudah untuk marah. Mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah, agar kami dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami dengan hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini, dan kami mempercayakan seluruh aktivitas kami, karya-karya kami. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Kami sungguh rindu hari ini kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.